Jadi teman-teman, marilah kita mulai acara kuliah kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dimudahkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki halal luas dan barokah, serta amal soleh diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan untuk selalu sehat walafiat, dan bagi saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera sehat. Yang sehat tetap sehat walafiat. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Jadi teman-teman, pada minggu yang lalu Bu Endang sudah menyampaikan tentang contoh-contoh variabel yang contoh-contoh penelitian, ada lebih dari 6 ya. Namun dalam perkuliahan dan juga praktikum kita hanya menggunakan 11 tipe penelitian dalam rangka untuk memudahkan mahasiswa supaya tidak terlalu banyak yang dipelajari dan kemudian membingungkan. Seperti yang disampaikan Bu Endang minggu lalu, ini tampilan yang dijelaskan terakhir oleh Bu Endang dalam rangka untuk teman-teman bisa membedakan yang eksperimen dengan yang tidak eksperimen. Dan sepertinya untuk ini teman-teman belum sepenuhnya bisa memilih ya, karena kemarin khususnya untuk yang research development and growth ini teman-teman masih ada yang tercampur gitu antara yang eksperimen dan yang non eksperimen. Jadi untuk yang lainnya saya kira teman-teman sudah tidak kesulitan. Tahun lalu yang action research bermasalah gitu, tahun ini alhamdulillah teman-teman tidak kesulitan. Jadi Bu Endang sedikit ulang ya. Nanti juga Bu Endang akan tunjukkan beberapa kasus gitu yang itu menjadi ciri-ciri bagi penelitian yang eksperimen gitu ya. Jadi kalau hanya melihat judul sepertinya teman-teman masih bisa bisa ragu-ragu. Jadi contoh yang pertama ini yang sudah kemarin minggu lalu disampaikan Bu Endang, misalnya pada saat yang seperti sekarang itu penelitian development itu sudah banyak dibahas. Jadi kalau misalnya ayam, mungkin kambing dan sebagainya, mungkin hewan-hewan, tumbuhan dan sebagainya, itu rata-rata itu sudah diteliti orang. Sehingga kalaupun sekarang diteliti lagi, itu kemungkinan itu ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang dimanipulasi. Sehingga riset-riset terkait itu, misalnya Bu Endang kemarin mencoba lihat di anggrek ya, coba dilihat di anggrek. Itu ya juga begitu. Jadi itu variasi dari hormon, variasi dari media, variasi dari inokulan dan seterusnya. Pokoknya untuk kultur jaringan itu rata-rata itu adalah eksperimen.
Jadi kita tidak, itu rata-rata in vitro, dan kemudian kalaupun in vivo itu juga adanya di rumah kaca, sehingga itu ter terpengaruh oleh manusia, campur tangan manusia, sehingga itu biasanya merupakan riset-riset yang eksperimen. Tapi yang kita butuhkan untuk development itu adalah kemarin ada 3 kelompok ya, 3 kelompok, kelas C itu ada 2 kelompok, dan kelas B itu ada 1 kelompok yang belum berhasil menemukan karena sudah mencari sebanyak lebih dari 6 gitu ya, tapi semuanya masih berupa eksperimen, akhirnya dicarikan Bu Endang. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa kajian terkait development dan satu lagi growth itu masih teman-teman masih ada kesulitan untuk membedakan dengan yang eksperimen. Oleh karena itu diulang lagi oleh Bu Endang. Jadi biasanya teman-teman riset-riset terkait development maupun growth ini haruslah sesuatu spesies atau kondisi yang khusus gitu. Misalnya di sini dituliskan Bu Endang ini kata langka. Bu Endang ketika mencari informasi itu harus menggunakan kata kunci in situ gitu ya, in situ. Terus kemudian kita tidak boleh membawa si objek penelitian itu ke lab. Itu yang penting. Jadi begitu dimasukkan ke lab itu sudah otomatis itu menjadi eksperimen. Jadi harus diamati di tempat gitu. Jadi Bu Endang menggunakan kata kunci in situ. Nah, kalau pengamatannya in situ, teman-teman bisa membayangkan ya, kalau untuk tumbuh-tumbuhan itu development itu mulai dari misalnya daun warna hijau berubah menjadi ungu, kemudian merah, kemudian hitam, atau berubah dari hijau menjadi kuning, menjadi merah, kemudian gugur. Itu adalah termasuk bagian dari development, bukan growth. Jadi sekarang kan musim gugur di negara 4 musim. Kalau di kita, kita tidak punya 4 musim, tapi mahoni yang di depan gedung biologi itu ketika awal musim hujan itu daunnya berubah dari hijau menjadi warna agak kemerahan gitu, terus kemudian gugur. Itu pada awal-awal hujan. Terus kemudian di awal hujan keluarlah shoot yang baru yang warnanya hijau muda. Itu adalah proses development, teman-teman. Tapi kalau misalnya yang diamati adalah development daripada daun, terus kemudian pada mahoni di depan biologi, ya mungkin tidak penting gitu ya, mungkin tidak menarik. Jadi teman-teman, kemarin juga ketika membuat contoh itu juga diharapkan Bu Endang itu menggunakan kasus-kasus yang memang menarik gitu. Jadi kalau misalnya ini metamorfosis larva katak sawah gitu ya, terus akibat pestisida misalnya begitu, ya itu boleh ya karena ada pestisidanya. Jadi diamati persawahan yang intensif menggunakan pestisida sama persawahan yang organik gitu, misalnya seperti itu. Jadi kita tidak memperlakukan si katak dibawa ke lab, terus kemudian diminta berpijak, diminta kawin, kemudian berpijak, terus kemudian baru diamati. Nah, kalau seperti itu termasuk eksperimen. Jadi kalau misalnya kita pergi ke lokasi yang ada sawah organik, kemudian kita juga pergi ke sawah anorganik, maka itu bisa metamorfosis larva katak sawah akibat terekspos pestisida gitu, bisa seperti itu di sawah organik dan anorganik bisa begitu. Itu juga
mungkin juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya seperti ini, itu pantas gitu dilakukan secara in situ, dan biasanya karena katanya langka berarti kan jumlahnya sedikit. Karena jumlahnya sedikit nggak mungkin ada di mana-mana. Karena nggak mungkin ada di mana-mana, maka peneliti harus datang ke lokasi di situ. Karena datang ke lokasi di situ, maka itu risetnya adalah merupakan riset non eksperimental. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi jadi teman-teman, ketika Bu Endang mencari itu selain menggunakan kata kunci in situ, juga Bu Endang mencoba menggunakan metode pengamatan yang jarak jauh. Jadi menggunakan peta satelit, menggunakan remote sensing, menggunakan imagery, bioimaging gitu ya, bioimaging kayak gitu. Nah, karena bioimaging itu adalah teknologi yang mutakhir ya, jadi biasanya memang biayanya juga nggak murah gitu, jadi biasanya digunakan untuk melakukan pengamatan sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Jadi ini yang mohon teman-teman pahami, sehingga akhirnya Bu Endang juga berhasil menemukan beberapa. Jadi itu teman-teman harus memperhatikan di bagian itu. Jadi jadi sebetulnya kalau dikatakan mencarinya sulit, itu sebetulnya hanya kita tidak matching antara kata kunci dan yang kita peroleh. Karena begitu Bu Endang menggunakan kata kunci seperti itu, maka banyak sekali yang keluar. Hanya Bu Endang juga membutuhkan waktu ketika mencarinya, karena apa? Kasusnya itu sangat kompleks gitu, karena menggunakan pengamatan jarak jauh ya. Jadi sehingga akhirnya risetnya sangat kompleks. Nah, kalau sangat kompleks, Bu Endang juga khawatir kalau mahasiswa pusing gitu, sehingga Bu Endang juga memilih mana-mana yang bisa lebih sederhana gitu. Jadi akhirnya seperti yang disampaikan di ini, jadi ya kira-kira kalau teman-teman ingin mengamati perkembangan itu haruslah perkembangan dari sesuatu yang berharga gitu. Nah, mungkin kemarin juga ada yang menemukan yang mangga ya, yang mangga, beberapa varietas mangga di Afrika sana. Ya boleh lah kalau itu ditemukan oleh ini mangga itu kan, ketika Bu Endang dulu sekolah di Eropa itu memang satu buah mangga itu harganya sama dengan kira-kira harga 3 ekor ayam panggang gitu. Nah, terus Bu Endang juga nggak yakin itu mangganya enak gitu, jadi membatalkan, penasaran, ingin tahu sebetulnya mangganya dari Afrika itu rasanya seperti apa. Nah, tapi itu karena harganya sangat mahal, Bu Endang membatalkan. Jadi sepertinya kalau di Afrika itu mangga termasuk komoditas yang baru gitu ya. Mungkin bukan semuanya baru, tapi ada yang baru gitu sehingga layak dilakukan pengamatan. Hal itu juga sama dengan crude ya. Jadi crude di sini Bu Endang pilih juga kemarin sudah diterangkan, ini memilih mangga kesuri karena mangga kesuri ini adalah mangga yang sangat harum dari Kalimantan Selatan dan adanya hanya di sana gitu. Jadi tidak ada lagi di tempat yang lain. Jadi itu diambil menjadi topik di sini. Nah, barangkali untuk membedakan yang eksperimen dan non eksperimen itu yang perlu
disampaikan oleh Bu Enda tugas memilih paper untuk praktikum. Untuk teman-teman yang masih kesulitan memahami antara yang eksperimen dan yang non eksperimen, Bu Endang beri kesempatan sekarang waktunya bertanya. Pertanyaan terutama untuk teman-teman yang kemarin kesulitan menemukan, ya, ada 3 kelompok. Untuk kelas A sepertinya tidak ada masalah, kelas B 1 grup, dan kemudian kelas C 2 grup. Saya persilahkan jika masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Endang akan lanjutkan. Jadi Bu Endang memberi kesempatan mahasiswa bertanya jika ada yang belum jelas. Jadi jangan sampai teman-teman tidak terlayani gitu ya, sungkan atau bagaimana gitu, hilangkan ya, karena mahasiswa memang sedang belajar, sama dosen juga begitu, sedang belajar juga gitu ya, sehingga menjadi tidak ada beban gitu ya, jadi jangan ada beban untuk bertanya. Bagi yang di luar grup itu juga kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh. Permisi, Ibu. Oke, silakan. Ya, Ibu, perkenalkan nama saya Puspa. Sebelumnya mohon maaf ya, Ibu, saya tidak bisa mengaktifkan kamera saya kan ada kendala. Saya izinkan Ibu, ketika peneliti itu terjun langsung ke lapang, itu belum tentu termasuk penelitian eksperimental ya, Bu. Karena sebentar. Tadi kalimatnya terpotong sebentar. Bagaimana kalimatnya awalnya tadi? Iya, saya izin bertanya, apakah ketika peneliti itu langsung datang ke lapang untuk melakukan penelitian ke lapang, nah itu apakah sudah termasuk penelitian eksperimental atau bisa jadi penelitian non eksperimental juga ya Bu? Karena kan saya mendapatkan jurnal suksesi ya Bu, itu peneliti itu langsung datang ke tempat yang telah mengalami suksesi itu, kemudian melakukan observasi. Nah, ketika saya diskusi dengan teman-teman, ternyata itu memang bukan non eksperimental. Jadi saya izin memastikannya seperti itu, Bu. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman ini pergi ke kebun, melakukan pengamatan, itu penelitiannya bisa ada dua kemungkinan gitu. Jadi misalnya saya pergi ke kebun gitu ya, kemudian saya melakukan pengamatan ya. Pagi tadi Bu Endang pergi ke kebun melakukan pengamatan. Apakah itu bisa dipastikan bahwa yang dilakukan Bu Endang adalah riset non eksperimental? Jawabannya belum tentu. Jadi ke lapangan itu adalah bisa dua. Contohnya begini. Sebentar. Ini sebentar. Saya sebetulnya pengen menampilkan
contoh ini adalah mudah-mudahan ada. Ini Bu Endang coba share screen ini ya, sebuah naskah yang dimiliki oleh Bu Endang. Ini terlihat ya teman-teman. Terlihat Ibu. Baik, cukup besar kah? Jadi ini analisis degradasi lingkungan dan pertumbuhan tanaman penghijauan dalam program restorasi pasca alih fungsi hutan lindung di UB Forest. Jadi intinya ini adalah penelitian mahasiswa S3 ya. Ketika teman-teman melakukan misalnya membaca ini analisis degradasi lingkungan, pasti itu terjadi di masa yang lampau. Jadi pasti itu adalah ini mahasiswanya Bu Endang, Mas Yusuf, ini yang kalian kenal ada di ruang baca, itu sebagai mahasiswa dokter kemarin sudah lulus. Nah, ini pasti beliau ini pergi ke lapang, tapi juga bisa tidak ke lapang gitu ya, karena bisanya menggunakan peta satelit gitu ya. Tapi karena UB Forest ini sangat kecil ya, jadi bukan seperti Kalimantan yang pulaunya besar begitu. Nah, ini UB Forest ini sangat kecil gitu, sempit gitu, sehingga pengamatannya analisis degradasi lingkungannya menggunakan ground check. Kemudian Mas Yusuf ini melakukan pertumbuhan tanaman penghijauan. Mas Yusuf pergi ke lapangan tetapi melakukan penanaman tanaman penghijauan. Artinya beliau itu menanam. Nah, ketika beliau menanam di sana untuk program restorasi, maka walaupun itu di hutan, itu adalah sebuah eksperimental tetapi semu gitu. Jadi pertama ini adalah satu riset, itu analisis degradasi lingkungan, itu adalah merupakan riset non eksperimental, kemudian diikuti oleh riset kedua terkait menanam tanaman penghijauan gitu ya, sehingga akhirnya ini. Nah, kita bisa ini ya teman-teman, ini mulai dari sini. Ini adalah yang tadi dikatakan Bu Endang, menggali informasi sosial petani hutan terkait kegiatan restorasi dan konservasi biodiversitas hutan. Ini pasti kegiatan survei sosialnya Bu Iin ya. Terus ini menganalisis dampak alih fungsi hutan terhadap komponen biotik dan abiotik ya. Ini ya, sampai menemukan organisme bioindikator dari degradasi dan alih fungsi hutan. Itu adalah riset korelasi yang sudah dilakukan non eksperimental. Terus ini menganalisis keberhasilan hidup dan pertumbuhan tanaman restorasi. Nah, otomatis teman-teman kalau yang seperti ini Mas Yusuf pergi ke lapangan dan ketika dia melakukan pengamatan di lapangan itu setelah dia melakukan eksperimen
Itu namanya quasi eksperimen karena dilakukan di lapang. Jadi pergi ke lapang, melakukan pengamatan di lapang, itu tidak menentukan apakah risetnya itu eksperimen atau non-eksperimen. Nah, sebaliknya, kalau riset yang tadi disampaikan oleh siapa tadi? Puspa ya, bukan? Oleh Puspa mahasiswa. Ibu. Ya, betul, Puspa. Puspa tadi, karena itu adalah riset terkait suksesi, peneliti sudah melakukan pengamatan, itu mirip seperti menganalisis dampak suksesi primer begitu atau suksesi sekunder. Nah, jadi itu mirip seperti menganalisis ini. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai riset yang non eksperimen karena suksesinya sudah terjadi dan sedang terjadi dan masih akan terjadi gitu. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan eksperimen itu di hutan gitu loh, walaupun di hutan. Jadi kalau hutannya gundul, teman-teman juga bisa melakukan eksperimen di hutan. Jadi di, di apa yang diamati Mas Yusuf ini juga sama. Area yang diamati itu adalah area pertanian intensif, terus kemudian kebun kopi monokultur tidak terawat, hutan lindung terdegradasi dengan tanaman campuran, dan kemudian juga dilakukan pengamatan pada reference site, yaitu hutan sekunder yang terkonservasi lebih baik. Jadi terdegradasi juga, tapi lebih baik. Tuh, jadi itu ini walaupun hutan itu bisa menjadi objek untuk eksperimen gitu, Bu Endang ingin mengingatkan seperti itu. Oleh karena itu, teman-teman perhatikan lebih teliti apa yang dilakukan itu, apakah fenomenanya itu sudah ada atau peneliti fenomenanya sudah ada, kemudian peneliti tinggal mengukur, tinggal mengamat gitu, atau kalau Mas Yusuf ini restorasinya belum ada karena lokasinya masih terbuka gitu, sehingga beliau melakukan eksperimen gitu ya. Ini misalnya pengamatan tanaman restorasi diamati setiap 1 bulan gitu, tinggi tanaman selama 6 bulan gitu. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu teman-teman agak jelas ya. Baik Ibu, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak Ibu. Ya, baik ya. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk ini yang dilakukan ya, jadi analisis PCR yang dilakukan pada sampel tanah gitu ya. Nah, itu bisa mendeteksi bakteri-bakteri yang ada di suatu tempat, dan ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa bakteri tertentu itu bisa menjadi bioindikator bagi degradasi lingkungan gitu. Jadi ini bakteri tanah sebagai bioindikator tanah terdegradasi itu adalah ini. Dibandingkan dengan tanah yang masih berupa hutan, itu ada perbedaan. Jadi di sini kelihatan sekali ya teman-teman. Jadi above ground itu mengalami perubahan, below ground itu juga mengalami perubahan. Ini diamati Mas Yusuf, juga mikroba diamati juga pada hewan tanah gitu ya. Dan beliau juga melakukan pengamatan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya mahasiswa. Bu Endang menampilkan hasil penelitian kami sebagai contoh untuk menjelaskan bahwa penelitian di lapang itu tidak selalu non eksperimental.
tapi juga tidak selalu eksperimen. Jadi harus dilihat lagi apa yang dikerjakan. Fenomenanya sudah ada atau belum ada. Jadi ini adalah contoh pemanfaatan hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk dalam pembelajaran. Saya kira itu Bu Endang bisa menjelaskan seperti itu. Ada lagi kah pertanyaan teman-teman? Bu Endang selanjutnya ingin share screen terkait ini apa? Paper yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Bentar. Mengapa ada beberapa yang tidak sesuai gitu? Oh, sorry, ini bukan ini. Grup berapa ya kemarin? Ini bukan, ini salah. Punyanya kelas C saja yang banyak. Ini ya punyanya Alfi ini ya. Jadi maaf untuk teman-teman ini untuk menjadi contoh. Ini Bu Endang menuliskan 1 sampai 4, not yet okay. Apakah teman-teman bisa melihat ini atau kurang besar? Bentar, apakah sudah terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Oke. Ini kemarin kalau nggak salah minggu ini karena sudah diteliti oleh temannya. Jadi nomor 1 ini, nah ini ya, ini sebetulnya termasuk yang tadi diceritakan Bu Endang ya. Ini penelitinya ini orang Prancis gitu, pengamatannya di sana Afrika. Analisis growth and development using development growth stage. Tapi penelitian 2014 ya. Jadi ini to investigate the coordination between growth and development using mango trees. Di sini teman-teman mango itu adalah tanaman yang di kita tidak tumbuh secara kontinu tapi secara periodik. Jadi dia ketika tumbuh majrut gitu ya, tumbuh gitu terus habis itu berhenti.
diam lama gitu, terus nanti tumbuh lagi jret gitu. Mirip seperti tanaman di negara 4 musim, itu mereka seperti itu. Cuman kalau di negara 4 musim, itu munculnya itu hanya in the springtime gitu ya. Beberapa tanaman temperate itu juga muncul in the middle of the summer. Tapi pertumbuhannya sedikit gitu aja. Jadi mereka istilahnya flush, gitu ya, flushing, shoot yang muncul gitu. Jadi ini pengamatan pertumbuhan diamati dengan mengukur, mengoleksi 2 kultivar mango, baik vegetatif maupun flowering. Diamati growth rate dan seterusnya. Ini dijadikan modelan. Hasil kuncinya adalah, jadi kalau misalnya dilihat di sini, ini hanya disampaikan work collected during vegetative growth and flowering phase. Hanya begitu aja, berarti ini boleh. Tapi pada saat itu teman dari kelas lain itu sudah memilih ini, jadi kelas A kalau nggak salah itu sudah memilih gitu, sehingga itu tidak termasuk. Jadi apakah growth and development itu sinkron atau asinkron? Ya ini oke. Jadi ini sebetulnya kajiannya jelas ini adalah multivariate. Maaf, bukan multivariate. Iya multivariate, tapi ini adalah kajian non eksperimental research design melibatkan 2 kultivar daripada mangga. Mungkin sebetulnya karena ini mangga itu tanaman yang sudah kita biasa amati ya. Jadi kita ini lagi musim mangga juga di Malang. Sepertinya di seluruh penjuru Indonesia sedang musim mangga juga gitu, sehingga marilah kita simak sedikit gitu ya. Di sini jadi di sini diamati bahwa terjadi asinkron antara perkembangan daripada organ-organ antara sumbu vegetatif, kegiatan vegetatif dengan ya ini ya teman-teman, dia menjelaskan ini mangga, perkembangan mangga, tapi bukan hanya perkembangan mangga, tetapi dikaitkan dengan plant hidrolik, biomekanik, dan karbohidrat partitioning, alokasi karbohidrat di organ-organ yang dia miliki. Jadi Bu Endang pernah punya mangga, kemudian dipotong gitu ya, bagian-bagiannya, terus kemudian keluarlah shoot-shootnya yang baru gitu. Nah pada musim itu, pada tahun itu, tidak satu pun buah mangga diperoleh oleh Bu Endang. Jadi tanamannya tidak menghasilkan buah mangga sama sekali. Karena apa? Karena karbohidrat partitioning itu ada di batang-batang yang dipotong oleh Bu Endang. Sehingga pada itu dia hanya mampu mengeluarkan vegetative shoot, tetapi tidak berhasil menghasilkan flower gitu. Nah, mumpung di sini teman-teman, ini saya besarkan lebih besar. Besarkan dikit.
kalau misalnya dilihat metodenya seperti ini, variabel bebasnya apa ya? Karena ini termasuk yang teman-teman masih belum. Nah, teman-teman masih kesulitan untuk memahami variabel. Kalau metodenya seperti ini, teman-teman, variabel ini sederhana ya, risetnya sangat sederhana. Tidak sangat sederhana, maaf, cukup sederhana gitu. Silakan teman-teman, variabelnya apa? Ada yang bisa membantu untuk menjawab? Variabel ini teman-teman masih kesulitan. Oleh karena itu dipersilahkan jika Mas Afif mau berkenan, kebetulan muncul di sini. Mas Afif, silakan. Menurut sampean variabel bebasnya apa? Bebas ya, yang bebas. Variabel yang bebas. Independent variabelnya yang mana? Permisi Bu Endang. Ya, silakan. Saya Yudhistira Ibrahim dari kelas A, izin coba membantu menjawab ya Bu. Ini dari pandangan saya dan dari telah Ibu jelaskan kemarin saat praktikum. Yang variabel bebas ini kan artinya apa ya? Kalau di awal tuh dia sudah diketahui sama peneliti apa yang mau dihitung. Kalau saya lihat dari hasil analisis saya itu ini jenis mangganya Bu, di mana yang dipakai itu yang jenis Mangifera indica. Jadi jenis dari mangganya sudah diketahui sama peneliti yang mau diteliti Bu. Itu dari saya untuk variabel bebasnya. Dan juga model yang dipakai Bu, ini kata nggak salah multi-stage model based Bu. Jadi yang dipakai ini modelnya sudah diketahui, yang jenisnya itu jenis multi-stage, multi-tahap Bu. Itu kalau dari saya untuk variabel bebasnya Bu. Ya, mohon koreksinya. Terima kasih Mas Yudis. Ya, sudah jelas ya teman-teman, karena di sini adalah 2 cultivar of mango, maka ini adalah variabel bebas. Kita sebagai peneliti akan meneliti 2 mango ini. Gitu. Jadi sudah kita ketahui, sudah sudah ditetapkan oleh peneliti lebih awal. Nah, sementara kalau yang multi-stage model ini sebetulnya ini kan kalau peneliti itu ingin mengetahui vegetative and flowering activity, itu tidak berarti misalnya Bu Endang ini kan peneliti tumbuh-tumbuhan, khususnya sebetulnya ekofisiologi. Jadi memang ini termasuk kajiannya Bu Endang. Jadi
ketika teman-teman ini punya 2 varietas mangga gitu ya, terus kemudian akan meneliti pembungaan dan juga bagaimana dia tumbuh daun gitu. Peneliti sudah menetapkan itu, tetapi bukan itu yang menjadi variabel independen, karena peneliti kalau tidak bisa menentukan apa yang akan diamati gitu, tentu saja peneliti ya tidak melakukan pengamatan gitu. Jadi Mas Yudis, Bu Endang mohon dan kawan-kawan mohon memberikan perhatian lebih. Sebetulnya peneliti itu ketika akan melakukan pengamatan itu memang harus menetapkan mana yang X, mana yang Y. Mungkin kalau risetnya itu bisa X, mungkin Y, terus kemudian Z gitu ya. X mempengaruhi Y, Y mempengaruhi Z. X akhirnya mempengaruhi Z. Tentu saja X-nya ini apa, peneliti sudah tahu. Y-nya itu sudah tahu juga. Z-nya sudah tahu juga. Tetapi datanya yang belum tahu. Tapi X-nya itu sudah tahu, X-nya itu ada berapa? X1 kultivar 1, X2 kultivar 2. Itu datanya sudah ada, sudah tahu duluan. Tapi kalau Y-nya dalam hal ini misalnya growth gitu ya, growth gitu, Bu Endang tahu akan mengukur jumlah daun, tinggi batang, tinggi shoot gitu ya. Terus kemudian mungkin lebar daun gitu ya. Mungkin Bu Endang akan sudah tahu, tetapi jumlah daunnya nanti akan berapa gitu. Itu Bu Endang nggak tahu datanya. Jadi yang tidak tahu, yang belum diketahui peneliti itu bukan variabelnya tetapi datanya. Kalau variabel independen itu datanya itu sudah diketahui peneliti, apalagi variabelnya. Gitu. Yang dimaksud variabel itu adalah sesuatu yang bervariasi. Jadi kalau Bu Endang ini hanya akan melakukan pengamatan pada satu kultivar mango, maka mango ini tidak menjadi variabel. Kalau Bu Endang ini melakukan kajian tentang perkembangan, tetapi hanya satu mango, bisa jadi mango itu bukan variabel, tapi variabelnya Bu Endang adalah waktu, misalnya musim kemarau dengan musim hujan. Jadi Bu Endang musim itu adalah satu variabel. Kemudian datanya Bu Endang sudah tahu musim hujan dan musim kemarau. Jadi Bu Endang sudah tahu duluan. Tanaman mangganya Bu Endang itu ketika musim hujan itu pertumbuhannya cepat atau lambat, itu Bu Endang tidak bisa tahu datanya. Maka itu adalah menggambarkan variabel dependent, variabel yang terikat, yang belum diketahui, itu Y. Jadi kalau misalnya seperti itu, Bu Endang akan misalnya Bu Endang punya satu tanaman mangga, kemudian karena sudah terlalu tinggi, karena letaknya di pinggir jalan, dan kemudian mengganggu lalu lintas jalan di perumahan, akhirnya dipotong oleh Bu Endang, jeret. Nah, kalau misalnya ada peneliti tetangganya Bu Endang itu, kalau Bu Endang memotong, Bu Endang terus mengamati pertumbuhannya, maka itu adalah eksperimen. Tapi kalau Bu Endang memotong, itu terus kemudian tetangga Bu Endang itu, Bu Endang itu mangganya Bu Endang itu kok cuman keluar daunnya gitu. Sementara tetangga depan itu ya keluar daunnya, keluar buahnya gitu. Maka beliau itu sedang melakukan pengamatan non-experimental research design karena beliau tidak
membuat fenomena baru. Beliau hanya tinggal mengamati. Yang beliau amati adalah mangga tetangga yang keluar daun dan buah bunganya, sementara di tempatnya Bu Endang hanya daun saja gitu. Nah, kalau misalnya daun itu ada, keluarnya daun itu adalah Y, terus kemudian keluar bunga itu adalah Z, dan juga buah, maka Y itu harus ada dulu, baru kemudian Z. Jadi teman-teman di sini kita bisa sampaikan bahwa Y dan Z itu adalah variabel terikat. Jadi dalam hal ini multi-stage model ini hanya bagian dari analisis datanya dia gitu. Nah, yang perlu diperhatikan tentu saja karena ini adalah riset development, mesti di sini itu ada waktu yang teman-teman harus perhatikan. Waktu mesti itu harus menjadi faktor pembatas, bukan faktor pembatas, maksudnya menjadi faktor variabel independen gitu. Ya, ini ya thermal time. Jadi ada time, waktu musim panas, sepertinya begitu. Ini Afrika ya, kondisi Afrika. Jadi begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Endang ini bisa ditangkap. Jadi sekali lagi, variabel independen yang bebas itu adalah X. Mungkin dalam praktikum kita ekologi itu adalah intensitas cahaya dengan suhu, intensitas cahaya dengan kelembapan. Intensitas cahaya ada dulu, baru kemudian keluar suhu. Bukan suhu mempengaruhi intensitas cahaya. Jadi kalau itu sudah jelas bahwa intensitas cahaya dulu, keluar matahari dulu, baru kemudian udara agak menghangat. Ini di tempatnya Bu Endang, ini kebetulan mataharinya tertutup awan yang sangat tebal gitu ya, sehingga kondisinya menjadi mendung, suhunya agak begitu agak rendah begitu, dan sepertinya tidak ada angin juga gitu, sehingga jemuran ini pasti tidak kering, sudah bisa dibayangkan. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk riset growth and development itu teman-teman harus ingat bahwa itu adalah time series, sehingga di situ mesti waktunya tidak hanya saat itu. Jadi mesti ada longitudinal time gitu. Jadi ada kurun waktu yang diperhatikan. Kira-kira begitu. Kalau jawaban Mas Afif tadi kurang sesuai karena justru vegetative growth and flowering itu yang justru akan diamati. Perkembangan daripada organ vegetatif dan perkembangan dari organ reproduktif itu adalah yang akan diamati. Mungkin kalau teman-teman ada yang menganggap bahwa baik Bu, kultivar mango itu adalah variabel independen, time itu juga variabel independen, atau time itu adalah variabel kontrol, vegetative growth adalah variabel kontrol, kemudian flowering phase itu adalah dependent variable. Itu mungkin masih boleh, jadi masih bisa. Tapi kalau independent variable itu di sini hanya mango, itu sudah jelas. Tapi kalau time itu tadi dipakai sebagai variabel kontrol itu masih boleh. Karena variabel kontrol itu sebetulnya adalah variabel kontrol atau moderator itu variabel yang sebetulnya seperti X gitu, tapi tidak terlalu bisa dikendalikan oleh para peneliti gitu. Ya, waktu itu
Ya iya, saya mengamatinya Januari, musim hujan sama musim kemarau. Tapi musim hujannya itu kapan gitu? Itu saya nggak selalu bisa mengendalikan. Saya nggak mau, pokoknya Januari kudu musim hujan gitu. Ya, ya belum tentu bisa. Januari jangan-jangan malah hanya sampai pertengahan Januari, habis itu tidak hujan. Hujan lagi baru pertengahan Maret gitu bisa jadi. Itu pernah kasus begitu terjadi ya teman-teman. Januari itu Indonesia itu biasanya tuh paling besar badainya. Jadi itu sampai ikan tuna itu di pasar-pasar itu sampai tidak ada. Karena nelayan itu semua di rumahnya masing-masing gitu. Jadi cuma mengandalkan stok yang ada di pasar sehingga harga tuna melejit gitu ya. Nah, jadi seperti itu, Januari itu adalah seperti itu. Hujan paling besar itu Januari. Desember itu teman-teman di NTT itu mengatakan bahkan itu kami biasanya hujan itu Januari Bu, tapi sekarang November ini kami sudah hujan. Gitu. Nah itu menunjukkan bahwa tahun ini kita Indonesia kena La Nina. Gitu. Jadi kemarin kebanjiran ya wajar. Kalau tanahnya gundul dan kemudian curah hujannya tinggi ya erosi gitu. Jadi mudah-mudahan ini teman-teman lebih bisa memahami. Yang penting teman-teman harus bisa memahami karena variabel dependent dan independent ini sangat penting. Mengapa penting? Karena teman-teman itu akan menentukan posisi di mana teman-teman meletakkan itu di tabel pengamatan. Ya, jadi kalau teman-teman masih bingung di situ, nanti kesulitan merancang dari penelitian. Kira-kira itu barangkali kalau masih ada yang bertanya, Mas Yudis, Mas Afif, barangkali apakah ada yang masih perlu dipertanyakan, mudah-mudahan menambah kejelasan. Jadi yang dikatakan belum diketahui itu bukan variabelnya, bukan namanya, tetapi datanya. Datanya, besarnya, ukurannya, itu yang belum diketahui. Tapi kalau variabelnya ya sudah tahu lah, sudah ditetapkan. Misalnya kalau tadi Mas Yusuf itu sudah mengamati nanti hewan tanah, akan mengamati diversitas bakteri gitu. Itu sudah diketahui. Saya mau mengamati diversitas bakteri gitu. Analisisnya dengan NGS gitu sudah diketahui. Tapi nanti bakteri yang muncul itu apa? Itu yang belum. Jadi datanya yang belum diketahui, variabelnya yang sudah diketahui. Baik itu dependent maupun independent, itu peneliti harus sudah menetapkan. Karena kalau tidak, ya tidak penelitian. Kira-kira begitu. Gimana Mas Yudis, Mas Afif, dan juga mahasiswa yang lain, kalau ada pertanyaan untuk di sini sebelum Bu Endang beranjak ke topik yang berikutnya. Gimana? Sudah jelas? Sepertinya sih bingung ini. Gimana? Silakan Mas Yudis, apa yang masih bingung? Enggak Bu, ini sebenarnya sih yang kemarin yang mengenai, ini yang data sosial yang mengenai jenis kelamin sama umur ya Bu. Ini saya cuma mau meluruskan kalau boleh Bu, apakah diperbolehkan ya Bu? Ya silakan. Oke. Ini jadi kalau yang tadi data tabel itu kan yang ada nominal, terus apalagi itu nominal, baru ordinal, rasio, dan sampai ke koordinat itu kan kalau Ibu kemarin bilang kan itu kalau yang jenis kelamin itu kan yang wanita pria itu otomatis itu masuk ke nominal tapi tidak ada satuan, dan kalau yang umur tuh umur ini kan apa rasio ya Bu, umur tuh rasio enggak sih? Karena kan ini ada nilai mutlaknya 0 kan Bu ya, umur seseorang tuh kalau tahun, atau bagaimana? Ya, kalau Bu Endang sih tidak terlalu mempermasalahkan ya, itu bisa data rasio sama data interval atau data kontinu itu operasinya hampir sama.
sehingga Bu Endang untuk konsekuensinya itu tidak akan terlalu dipermasalahkan Bu Endang. Tetapi yang data rasio itu biasanya di situ kan merupakan proporsi gitu ya. Jadi misalnya kelembapan itu adalah kelembapan relatif itu adalah perbandingan antara tekanan udara pada saat itu dengan tekanan udara pada saat uap air jenuh. Jadi kelembapan relatif udara adalah nilai rasio karena jelas gitu. Misalnya kelimpahan itu kan individu per meter persegi, jadi kan menurut saya sudah oke. Nah kemarin itu yang nama mungkin Bu Endang kurang tepat mungkin pernyataannya mungkin kurang pas atau terdengar kurang pas. Jadi kalau laki-laki dan wanita itu merupakan data ordinal. Tapi nama orang itu adalah data nominal. Tapi kalau wanita gitu, pria gitu, bahkan kemarin luar biasa ya. Luar biasa kemarin itu Bu Endang mengikuti apa ya, seminar apa ya, tentang sesuatu gitu tuh. Sekarang ini pilihannya bukan cuma laki-laki dan wanita, termasuk hybrid itu termasuk ada pilihannya gitu. Nah kalau misalnya seperti itu berarti itu data ordinal teman-teman. Jadi laki-laki dan wanita itu data ordinal, sama dengan ya tidak gitu. Karena pilihannya hanya 2. Ya mungkin kalau sekarang orang mencoba menghalalkan melegalkan LGBT gitu ya, mungkin kurang tahu juga gitu. Tapi yang jelas di situ di dunia kita itu memang ada yang alami, ada yang artificial gitu. Tapi ada beberapa memang anomali gitu, tetapi itu sangat terbatas begitu, sehingga kalau dikatakan laki-laki dan wanita itu adalah termasuk data ordinal. Tinggi rendah, tinggi, sangat tinggi, kepuasan, kemudian prestasi, termasuk indeks prestasi mahasiswa itu adalah scoring ya. Tapi itu kan juga kalau mungkin kalian belajar bersama Bu Catur, kan Bu Catur mengatakan data ordinal itu tidak bisa dibagi gitu. Tapi coba kalau misalnya nggak bisa dibagi, sekarang ini penelitian ilmu sosial perkembangannya sudah luar biasa ya teman-teman. Coba nanti akan ditanya begini, coba terjadi nggak peningkatan IPK rata-rata? Nah kalau sudah di rata-rata itu berarti kan dilakukan average gitu. Jadi beberapa kali Bu Endang agak berbeda pendapat dengan Bu Catur karena perkembangan masa kini yang terbaru, data ordinal itu juga dikali bagi dan di rata-rata gitu. Sehingga kalau Bu Catur masih berpendapat seperti itu ya nggak apa-apa, biar aja Bu Catur gitu. Tapi kalau kalian merdeka, mau ikut Bu Catur silakan, mau ikut Bu Endang silakan. Tapi yang jelas Bu Endang hanya menyatakan fakta ya, bahwa IPK rata-rata, IPK mahasiswa itu kan skor. Ya, jadi itu ada grade. Kepuasan itu juga grade. Bagaimana kepuasan satu mata kuliah, ini kepuasan mata kuliah skornya 3, mata kuliah lain skornya 4, mata kuliah lain skornya 5. Jadi overall untuk tahun ini berapa kepuasan mahasiswa kan di rata-rata. Nah, itu menunjukkan bahwa data ordinal itu juga diperlakukan seperti data kontinu atau data interval atau data rasio itu. Jadi ya itulah perbedaan bahwa setiap dosen itu juga bisa ada perbedaan tergantung rasionalitasnya. Jadi teman-teman termasuk di dalam kajian kita
di mata kuliah ekologi komputasi semester depan kalau kalian mengambil itu di situ indeks diversitas Shannon-Weiner itu bisa dibandingkan. Jadi misalnya satu lokasi kita mengukur indeks Shannon-Weiner, di lokasi lain menentukan indeks Shannon-Weiner, dengan analisis komputasi itu dilakukan uji T gitu. Nah, kalau Bu Catur nggak setuju seperti itu ya silakan gitu. Tapi di software PAS itu tersedia gitu. Jadi t-test jadi untuk menentukan indeks diversitas dari dua lokasi. Jadi itu hanya mampu dia t-test, belum bisa ANOVA gitu, belum bisa. Jadi indeks diversitas itu juga merupakan skor, namun juga dilakukan analisis matematik seperti halnya data-data kontinu, data interval, data rasio. Oleh karena itu, sekedar dalam kajian RPB ini teman-teman harus bisa membedakan ya, data ordinal itu punya keterbatasan dalam akurasi gitu. Kalau misalnya teman-teman itu puasnya itu ya dan tidak, itu kan berarti kasar ya 50%. Nah, kalau teman-teman skornya itu 0 dan 3 berarti kan lebih halus. Kalau skornya 0 dan 5 tentu saja lebih halus lagi. Kalau skornya 0 dan 10 berarti lebih halus lagi. Jadi itulah skor itu memang memiliki presisi yang semakin range-nya besar itu semakin presisinya lebih tinggi. Berbeda dengan kalau misalnya ditanyakan berapa misalnya berat daripada gelas ini atau volume ini berapa. Nah, itu sudah jelas itu presisinya sudah jelas, angkanya itu sudah jelas karena wadahnya sudah jelas, ukurannya jelas, dari volumenya jelas gitu. Jadi tidak akan ini subjektif. Tapi kalau scoring itu sangat subjektif memang gitu. Tetapi kalau semua mahasiswa mengatakan bahwa RPB sulit gitu ya, nanti mesti nilainya jelek-jelek. Oleh karena itu kita harus semuanya sepakat ya bahwa RPB ini adalah pelajaran yang bisa dipelajari gitu, dan hanya karena kita masih belum paham maka kita menganggap sulit, tapi jangan diterus-teruskan, jangan dipelihara. Pemahaman seperti itu tidak tepat kalau dibiarkan di kepala. Marilah kita pelajari apa yang sulit, mari kita diskusikan. Kalau ada perbedaan sana sini, teman-teman harus paham alasannya, gitu ya. Harus paham alasannya, dan teman-teman akan hidup pada masa yang akan datang. Jadi teman-teman akan bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Jadi sekira itu. Itu ya Mas Yudis ya. Jadi jantan dan betina, laki-laki dan wanita itu adalah data ordinal. Kalaupun dia bernama data nominal itu karena nama laki-laki dan nama perempuan, misalnya Pascal gitu ya. Pascal itu nama laki-laki atau nama perempuan? Pascal itu kalau di bahasa Prancis itu kalau Pascal tanpa E itu nama laki-laki, kalau Pascal dengan E di belakang itu nama perempuan. Jadi Pascal itu adalah biseksual gitu. Tapi kalau endang itu juga begitu, biseksual ya. Tapi kalau Rahman gitu ya, itu pasti laki-laki lah gitu, nggak ada kalau perempuan. Kalau perempuan ya Rahmah gitu. Tapi kalau itu nama nama uniseksual gitu, uniseksual name. Tapi seperti Pascal, terus apa lagi ya? Itu yang Bu Enang ingat ya, Pascal itu termasuk nama yang bisa dua-duanya gitu ya. Karena kebetulan dulu teman di lab itu ada Pascal laki-laki, ada Pascal perempuan. Jadi bilang Pascal gitu aja tuh mesti
Nah, dua-duanya mesti tengok gitu. Tapi kalau kemudian kita tambahkan vocabnya gitu, baru ketahuan ini wanita atau perempuan. Karena kalau bahasa Prancis itu vocab untuk wanita beda dengan vocab untuk laki-laki. Ya, jadi seperti itu. Seperti bahasa Arab juga. Ya, mudah-mudahan di sini jelas. Saya kira waktu kita tinggal sedikit. Jadi Bu Endang ini hari ini menekankan kepada perhatian terkait variabel dulu, belum data. Belum data. Jadi minggu depan baru data, terus terakhir mungkin akan kita akan sampaikan bentar, untuk yang Alfi ini ada juga yang ini raflesia. Jadi coba teman-teman perhatikan ya, jadi pengamatannya ini pada raflesia. Kemudian hostnya adalah tetrastigma. Tetrastigma ini host vine ya. Host vine ini artinya tetrastigma ini adalah tanaman merambat. Nah, ini it is unknown how to Rafflesia seed get into the host and germinate. Ya, ini termasuk yang kita tidak perkenankan karena kemarin kita lihat bahwa mereka itu melakukannya di lab. Bentar. Oh, sorry. Ya, teman-teman, ini kemarin tidak kita perkenankan karena ini adalah review. Jurnal review, bukan karena eksperimental ya, bukan karena eksperimental, tapi karena review. Kita memilih yang bukan review. Yang ini misalnya dynamic flower development. Ini sudah betul kalau lihat dari judulnya, ini sudah betul. Tapi kita lihat metodenya. Ini castanea, ini dipakai chestnut, ini tanaman yang sangat lezat ya. Buahnya sangat lezat. Ini ya, molecular mechanism involve determination of sexual organ identity. Ini ya, coba perhatikan. In this study, dibesarkan sedikit. In this study, transcriptome was assembled. Jadi di sini ada perlakuan yang diberikan sehingga teman-teman peneliti bisa mengamati fenomena yang ada di situ, sehingga ekspresi itu ini yang banyak terjadi ya. Jadi Bu Endang juga mengalami model-model seperti ini. Jadi
beberapa organ itu disuntik sesuatu gitu ya, sehingga dia ketika dipelajari dengan alat gitu, dia akan terlihat ini dan terlihat itu. Jadi seperti itu. Jadi ini sepertinya masih ada campur tangan manusia. Fenomenanya dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Gitu. Jadi Bu Endang tidak menambah materi baru dalam rangka supaya memastikan bahwa kalian lebih sedikit materinya mudah memahami. Jadi Bu Endang mengharapkan tugas yang kemarin diberikan itu direvisi ya, sesuai dengan pemahaman yang baru. Ini coba teman-teman perhatikan ya, embryo development dengan udah hibiscus species were hand pollinated and tagged on the day of anthesis. Jadi di sini dilakukanlah eksperimen. Starting 2 days after pollination, dan pollinationnya artificial pollination. Jadi ini sebetulnya eksperimen juga, karena polinasinya adalah buatan. Gitu. Jadi teman-teman harus lebih teliti. Begitu kelompoknya ini Alfi, dan juga mudah-mudahan menjadi kajian. Pollen development. Di Bu Endang ini lampunya mati. Jadi kemungkinan sebentar lagi koneksi lemah ini. Jadi kalau koneksi lemah ya kita cukupkan lampu mati. Kalau nggak salah, ya ini terlalu kompleks, bukan development, tapi ini karena kompleks. Kemudian ini Ini 9 spesies makroalgae. Ini ya, were tested for ingestion and digestion larva. Jadi ini ya teman-teman, kata kuncinya di sini itu yang menyebabkan ini adalah sebuah eksperimen. Jadi teman-teman kalau melihat judulnya sepertinya oke. Embryonic development larva cultivation. Nah, tapi cultivation ini juga menunjukkan sebetulnya adalah eksperimen. Oke, teman-teman, itu yang bisa disampaikan oleh Bu Endang pada kesempatan hari ini. Targetnya teman-teman bisa membedakan variabel dependent dan independent. Selain itu juga riset yang eksperimen dan non-eksperimen riset. Itu mudah-mudahan bisa dipahami dengan lebih jelas, dengan tambahan data-data,
Dan tolong bagi mahasiswa yang akan presentasi minggu depan, dicek kembali yang sudah dibuat, itu dicek kembali supaya bisa dipastikan lebih sesuai dengan peningkatan pemahaman. Kalau teman-teman misalnya ada kesulitan, jangan segan-segan untuk bertanya dan berdiskusi dengan teman-teman. Dan sekali lagi saya mohon memastikan bahwa teman-teman itu satu grup itu memahami keseluruhan materi, karena materi yang yang disajikan teman-teman itu kalau bagus betul itu akan menjadi amal dari seluruh anggota kelas. Jadi upayakan dibuat sebaik mungkin, selengkap mungkin. Kalau teman-teman masih sudah berupaya dan masih ada kesalahan, ya teman-teman jangan berkecil hati gitu, karena biasanya kalau kita jelaskan semuanya, teman-teman tidak ada contoh-contoh soal, tidak ada case-case begitu, biasanya itu tidak pintar. Jadi sulit langsung bagus itu sulit. Jadi teman-teman jangan berkecil hati jika masih ada kesalahan, masih kesulitan. Yang paling penting itu bisa disampaikan. Saya kira itu yang bisa disampaikan oleh Bu Endang. Mohon para ketua kelas ini mahasiswanya